kiat meraih kesabaran dalam menghadapi berbagai musibah. Musibahnya macam-macam. Bisa musibah kesenangan, bisa musibah kesedihan. Kesenangan itu juga ujian itu. Jangan mengatakan, Ustaz, cobaanku bertubi-tubi, seolah datang tiada henti. Fulan bin Fulan makin berlimpah. Dia punya rumah megah, mobil mewah, hektaran ladang dan sawah, investasi terus bertambah. Pendek kata semua serba indah dan wah. Bagaimana? Padahal dia tidak ibadah. Saudaraku, jawabannya apa? Jawabannya itu istidraj. Buat kita sederhana saja. Tidak mengapa bahagia di dunia, asalkan di akhirat masuk surga. Buat kita apa Pak? Tidak mengapa bahagia di dunia, asal di akhirat masuk surga. Ukurannya bahagia kan bukan banyaknya harta, betul? Tenangnya hati, tentramnya jiwa, qanaah. Maka kalau ditanya pilih mana? Kaya harta atau kaya hati? Pilih kaya harta dan kaya hati gitu ya. Jawaban cerdas itu. Sebab ukuran harta itu relatif, tapi hati harus betul-betul lapang. Masya Allah. Sekalipun kita harus distensis, jaga jarak, tapi hati kita tetap berdekatan ya. Karena kita orang beriman, diikat dengan satu nilai ukhuwah Islamiyah, insya Allah. Ini yang pertama, yaitu meyakini pahala yang besar bagi yang bersabar. Keumuman dalil kita temukan di Al-Quran pada surat 16, surat An-Nahl, surat 16 ayat 97. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyanahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa beramal soleh, baik dia pria ataupun wanita, dalam keadaan dirinya beriman, niscaya akan diberikan kepadanya kehidupan yang baik, bahkan diberikan pahala yang jauh lebih besar dibandingkan apa yang sudah dia kerjakan. Sabar itu kan amalannya lengkap, amalan lisan, amalan hati, amalan anggota badan. Itulah sabar. Masya Allah. Yang kedua, kiat untuk meraih kesabaran dalam menghadapi berbagai musibah adalah dengan cara mengimani semua musibah yang terjadi itu merupakan takdir ilahi, takdir Allah, qadarullah. Tidak ada yang tiba-tiba, semua sudah Allah tentukan. Tapi jangan salah niat. Kalau sudah Allah tentukan mah cicing wae gitu. Nah itu keliru itu. Kalau kaya mah kaya aja, itu keliru. Di dalamnya kan ada ruang-ruang ikhtiar. Ya kan? Sudah tersedia saja, tidak dilakukan sesuatu nggak bisa masuk. Contohnya sekarang disediakan air minum, tidak dilakukan sesuatu nggak bisa masuk dia. Tapi kalau baca Bismillahirrahmanirrahim, buka dulu maskernya, buka tutupnya, terjadilah dia. Nah, itu contoh sederhana itu. Tersedia anugerah Allah tapi tidak menyempurnakan ikhtiar, yang nggak dapat gitu. Jadi yang kedua, mengimani musibah yang terjadi itu qadarullah. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Quran surat At-Taubah surat 9 ayat nomor 51. Tidak ada satu musibah yang terjadi kecuali telah dituliskan oleh Allah. Pasti. Maka orang beriman bertawakal kepada Allah, tidak kepada yang lain. Yang ketiga, meyakini bahwa di balik musibah tersebut terkandung hikmah dan kebaikan untuk diri seorang hamba. Bapak Ibu sekalian, walaupun nggak tunjuk tangan, saya yakin di antara kita ada yang memang betul-betul alumni COVID, betul ya? Termasuk saya pribadi. Apa yang dirasakan setelah terkena COVID? Saya yakin makin sabar, makin bisa menerima kenyataan, dan makin meningkat ibadah. Apalagi saat dalam keadaan berat, ya, sebagian harus mengalami proses panjang untuk sembuh dari COVID itu, seolah-olah nggak ada harapan lagi. Coba ditanya, saat kondisi nadir seperti itu, apa yang dirasakan? Seolah-olah nggak ada lagi kehidupan. Allah berikan kesembuhan, maka makin meningkat ibadahnya, makin kuat sabarnya. Kalau gitu pilih mana Pak? Kena COVID makin kuat ibadahnya atau sehat tapi malas ibadah? Gimana Pak? Biarlah sehat asal kuat ibadahnya ya. Apalagi yang terjangkiti. Ya, yang tadi saya katakan Pak, badan meriang, pandangan mata berkunang-kunang, nafsu makan hilang, seolah melayang ya.
hati nggak tenang. Semoga yang belum kena tidak terserang. Jangan sampai COVID-nya datang. Amin ya rabbal alamin. Gitulah kira-kira. Kemudian yang keempat, ini masya Allah, sadar diri kita betapa banyak musibah yang terjadi itu karena ulah tangan manusia, asbab kelakuan manusia sendiri. Jujur banyak peristiwa itu terjadi, nyesal di kemudian hari. Padahal sesal dahulu, pendapatan sesal kemudian tak berguna. Itu yang terjadi. Berapa banyak kehancuran, petaka, musibah karena ulah manusia sendiri. Banyak sekali. Ayatnya pun kita sudah sering membacanya itu ya. Quran surat Ar-Rum, surat yang ke-30 ayat 41. Dhaharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut karena ulah perbuatan manusia. Maka diberikan Allah kepada mereka sedikit peringatan, disentil, dikasih persekot, macam-macam bentuknya itu. Gunung batu, air melonjak tinggi, banjir dan seterusnya. Masya Allah, agar manusia itu kembali ke jalan yang benar, bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hikmahnya banyak sekali, menyadari bahwa datangnya musibah disebabkan dosa-dosa yang telah dilakukan seorang hamba. Allah sangat sayang kepada hambanya, diberikan ruang untuk kembali ke jalan yang benar. Coba bayangkan kalau kita bermaksiat, sedang berbuat dosa, nyawa dicabut. Apa enggak mengerikan itu? Tapi sampai hari ini aib kita yang banyak, dosa kita yang banyak ditutupi oleh Allah. Allah berikan maaf itu. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Quran surat Asy-Syura, surat 42 ayat 30. Tidaklah satu musibah terjadi kecuali karena perbuatan manusia sendiri, karena tangannya sendiri. Tapi Allah memberikan maaf yang sangat banyak. Begitulah luasnya kasih sayang Allah kepada hambanya. Kemudian yang kelima, seberat apapun penderitaan yang kita rasakan, lihatlah ke bawah. Berapa banyak orang yang mengalami penderitaan yang jauh lebih berat dibandingkan kita, lebih mengenaskan gitu kira-kira. Kalau pesan ini kita ambil, makin sabar. Unduru ila man huwa asfala minkum wala tanduru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru ala tasdaru ni'matallahi alaikum. Lihatlah kehidupan orang-orang yang ada di bawahmu. Jangan sibuk melihat kehidupan orang-orang yang ada di atasmu, karena itulah yang paling tepat untuk dirimu. Jika engkau tidak melakukan itu, maka Allah akan memberikan apa? Allah akan menyentilmu. Engkau tidak akan pernah bersyukur atas anugerah yang Allah berikan pada dirimu. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Quran surat Ibrahim surat 14 ayat yang ke-7. Oleh karena itu saudaraku sekalian, penduduk surga pecinta ilmu, lihatlah ke bawah. Kita bukan orang yang paling susah, bukan orang yang paling menderita. Mudah-mudahan dengan 5 kiat ini Allah berikan pada kita kuatnya kesabaran. Cukup nggak 5 ini kira-kira? Rasanya perlu ditambah 1 lagi, yaitu memanjatkan doa. Kenapa? Karena manusia ini makhluk yang lemah, tak punya kemampuan, tak ada daya upaya. Hanya Allah yang bisa memberikan pertolongan. Maka tetaplah menyempurnakan dengan doa. Samudra doa di Al-Quran, salah satu di antaranya adalah doa yang dikaitkan penghambaan diri dengan sungguh-sungguh sebagai makhluk yang lemah, yaitu Quran surat Al-Baqarah surat 2 286. Ini doa yang sederhana, kita semua hafal ini. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ini doa luar biasa. Kita banyak salah, kita mohon ampun pada Allah, diberikan rahmat dan bisa kita dibebankan semampu kita, tidak seberat orang-orang terdahulu, dan kita diberikan perisai untuk menangkis terpaan serangan orang-orang kafir.